Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk kita semua? Oke, puji Tuhan baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke. Ketua kelas, silahkan memimpin kita di dalam doa. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Di sini apakah ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Oke, bagus sekali semuanya hadir. Tingkatkan ya anak-anak. Oke, Ibu mau tanya kalian terlebih dahulu. Di sini apa ada yang sudah pernah dengar atau apa ada anak-anak yang sudah tahu arti dari akuntansi? Pasti sudah dong, kan anak-anak sudah berada di kelas 12 SMK, jadi mustahil kalau belum tahu apa itu arti akuntansi. Ya, sebelum kita, ya Nona silakan. Oke, bagus sekali. Jawaban Nona itu benar ya. Sebelum kita mengetahui apa itu akuntansi, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, kita mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sumber informasi. Oke, yang kedua, kita menjelaskan fungsi manajemen. Dan yang ketiga, kita menjelaskan koperasi dan kewirausahaan. Oke, kita lanjut. Tadi yang dijawab oleh Nona itu sangat benar. Akuntansi itu sendiri adalah suatu informasi yang mana menjelaskan kondisi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Oke. Dari data ini nantinya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi alternatif yang ada. Dengan begini, akuntansi bisa banget loh kalau kita kaitkan dengan sistem informasi. Apalagi kalau kita sudah berbicara akuntansi dalam bidang bisnis. Ya kan anak-anak? Oke. Terus ada yang tanya Ibu, tapi kok Ibu bisa? Bagaimana bisa sehingga akuntansi itu sebagai sistem informasi? Ya bisa banget dong. Makna akuntansi sebagai sistem informasi itu memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Informasi ini juga bisa digunakan baik kepada perusahaan berprofit atau perusahaan non-profit. Oke, akuntansi ini juga sangat berperan bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan bisa menilai dan juga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Terus tadi dikatakan bagi para pemakai informasi akuntansi. Terus siapa saja Ibu yang pemakai akuntansi tersebut? Oke, Ibu mau tanya ke anak-anak, siapa yang tahu para pemakai akuntansi? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Ya Nona silahkan yang pertama. Oke, bagus sekali yang pertama investor. Ya Nona silahkan. Oke, karyawan. Ya. Oke, kreditor. Terus di belakang pemasok. Ya. Bagaimana? Pelanggan, bagus sekali. Ya Nona yang di samping. Oke, pemerintah.
ya. Oke, masyarakat, dan yang terakhir adalah manajemen. Ibu sebutkan ulang-ulang ya anak-anak. Ada 8 pemakai informasi akuntansi. Yang pertama itu investor, yang kedua itu kreditor, yang ketiga karyawan, keempat pemasok, yang kelima pelanggan, yang keenam pemerintah, ketujuh masyarakat, dan yang terakhir manajemen. Oke, sampai di sini ada yang masih belum paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang sudah pernah dengar kata manajemen? Oke, pasti sudah dong. Karena manajemen ini sering disebutkan dalam lingkup masyarakat ya anak-anak. Oke, dari pengertian anak-anak, apa sih manajemen itu? Ya, adik tolong jelaskan. Oke, bagus sekali. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta pengendalian dan pengawasan. Oke, di dalam manajemen ini ada 3 fungsi anak-anak. Perhatikan baik-baik, ada 3 fungsi. Siapa yang tahu fungsi yang pertama? Oke, ya, adik jelaskan fungsi yang pertama apa itu? Oke, bagus sekali. Fungsi yang pertama ialah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan ini adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimilikinya. Seperti Ibu kasih contoh gambaran umum begini ya anak-anak. Sebelum kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang ingin kita capai, tentunya harus ada perencanaan atau planning. Karena dengan planning atau perencanaan tersebut, yang ingin kita capai itu tentu pastinya akan didapat karena sesuai dengan proses atau perencanaan yang kita buat. Di sini ada yang bisa paham? Oke, kita lanjut yang kedua. Fungsi manajemen yang kedua ada yang tahu? Oke, ya Nuna silahkan. Oke, fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian ini mempermudah manajer untuk dalam membagi pengawasan dan menentukan orang yang dilakukan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk menjelaskan atau melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Oke, di sini kita lanjut. Fungsi manajemen yang ketiga ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Ibu yang menjelaskan ya. Fungsi manajemen yang ketiga ialah pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan tertentu. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk materi yang ketiga tentang koperasi dan kewirausahaan. Kita lihat dulu apa itu koperasi. Pasti kata koperasi ini sudah sering didengar ya. Ya, kalau menurut Nona apa itu? Oke, koperasi itu seperti usaha simpan pinjam, bagus. Ada yang lain? Oke, kalau begitu Ibu menjelaskan secara umum ya. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, di sini di Kota Kupang pasti banyak ya koperasi. Coba anak-anak sebutkan, ada yang tahu nama-nama koperasi di Kota Kupang? Yang tahu coba angkat tangan. Oke, ya Nona silakan sebut. Oke, koperasi kredit solidaritas. Ada yang lain? Oke, bagus. Koperasi Militia. Oke, ada yang lain? Oke, yang lain tidak tahu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu kewirausahaan. Oke, kewirausahaan. Kalau Ibu sebut kata kewirausahaan, berarti dalam benak kita usaha, kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bertambah, bernilai guna. Begitu ya anak-anak? Oke, benar. Kalau gitu, ada yang tahu pengertian kewirausahaan secara umum? Ya, Nona? Oke, bagus sekali. Kewirausahaan adalah sebuah proses yang menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kayak tadi yang Ibu sudah jelaskan, ada nilai tambah, nilai gunanya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu memberikan tugas ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Minggu depan masing-masing kelompok presentasi di depan kelas ya. Oke, tugas ini Ibu bagi dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Tugasnya tolong dicatat ya. Nanti ketua kelas tolong bagikan anggota-anggota kelompoknya. Tolong dicatat masing-masing ya soalnya. Soalnya yang pertama, mengamati dan menganalisis jenis-jenis usaha apa yang masih tetap aman walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Oke. Yang kedua, hal-hal apa saja yang membuat mereka bisa bertahan dalam bisnis selama pandemi terjadi. Masih kurang jelas soalnya. Oke, Ibu tampilkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, tadi semuanya hadir ya anak-anak, hadiran kita. Oke. Oke, bagus sekali. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita berdiri untuk mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang.